satu dampaknya itu yaitu dari IHSG, itu indeks harga saham domestik tuh di Indonesia tiba-tiba anjlok banget. Katanya mereka ini ingin menyaingi kekuatan si Amerika ini. Ya, ekonominya terutama. Ya, terutama Jakarta tenggelam tuh 2030 dan itu possibility-nya hampir 90%. Hai guys, balik lagi nih sama kita. Aku Latisha, Aku Amel. Nah, di siang hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih sama teman-teman kita yang ada di sini. Halo, aku Karen. Halo, nama aku Mariza. Hai, aku Naira. Nah, sekarang tuh kita sebelum lanjut ngobrol-ngobrol lebih dalam, kita tuh mau nanya nih, biasanya kalian tuh setelah selesai belajar di tengah hektiknya sebagai warga 3 tuh, kalian ngapain sih? Sebenarnya pasti tidur nggak sih? Kita udah capek banget di sekolah. Iya bener banget. Kita udah se-overwhelmed itu. Lu ngapain lagi gitu kan di rumah? Cuman ya pasti di waktu-waktu luang untuk kayak kalau belajar terus kan stres ya. Kita pasti nonton TikTok lah. Scroll TikTok. Kalau kalian selain nonton TikTok ngapain lagi itu? Kalau aku sih Instagram sama TikTok aja sih. Soalnya di Iya. TikTok like, kayak heboh-heboh banget gitu. Iya, karena jujur sekarang tuh TikTok tuh pusat informasi banget gak sih? Benar. Kayak, ya ampun, kita tuh bisa dapat apapun dari TikTok. Asli, bahkan kayak aku tuh kalau misalnya apapun tuh misalnya nyari tempat makan mau ke sini mau kemana gitu. Iya, aku bener jalan-jalan banget. bisa Iya, dulu. Iya, kayak Iya kan? Dapat informasi apapun juga kadang pertamanya dari TikTok juga. Iya. iya Iya. banget, sumpah. Bahkan kalau misalnya belajar ya tipsnya dari TikTok juga. Iya. Informasi banget ya. Gila, aku juga suka banget sih sama TikTok, sampai kayak aku tuh sering nyari-nyari gitu sebenarnya siapa sih yang pertama kali buat TikTok? Wah, siapa kan? Jujur yang buat TikTok tuh aku lihat dari Google sih, karena dia tuh orang China, dia tuh pertama kali ciptain TikTok teknologi itu kayak sampai akhirnya aku lihat-lihat tuh kayak tentang Cina, tentang Amerika dan lebih banyak lagi, sampai ada satu topik yang menurut aku kayak aduh gila, ini viral dan seru banget tentang perang dagang Amerika Cina. Kalian tahu gak sih sebagai pengguna TikTok aktif nih, kalian tahu apa nih tentang tarif dagang Indonesia? Tarif dagang Amerika Cina? Sebenarnya sih kita nggak tahu yang mendetail banget Iya. ya, karena emang kita kayak ya udahlah ini berita karena emang ada dampak apa sih buat Indonesia gitu. Ya, tapi setahu aku dilihat-lihat di TikTok, jadi perang dagang tuh yaitu negara-negara itu saling ngasih tarif ekspor impor gitu, di saling negaranya itu dua-duanya saling ngasih tarif gitu, berbalas tarif impor ekspor kayak gitu. Sampai berapa persen sih Cak katanya? Waktu itu paling tinggi sampai 100% gitu. Awal mulanya tuh kapan sih? Kalian tahu nggak kayak perang dagang tuh dimulai dari kapan gitu? Kalau perang dagang sendiri, setahu aku dia tuh dimulai dari 2018 ya, semenjak masa kepemerintahannya Trump. Cuman gak begitu naik lagi semenjak Presiden AS tuh Joe Biden. Cuman naik lagi nih gara-gara Trump. Gak ngerti sih kenapa. Kenapa sih? Kenapa guys? Tau gak? Aku sih kurang tahu ya kalau kenapa dia bisa tiba-tiba naik lagi. Menurut aku mungkin ada pengaruhnya dari pemimpinnya juga nggak sih? Pemimpinnya juga sih. Soalnya kan tadi yang pas Joe Biden tuh sempat agak mereda ya, terus sekarang naik lagi karena Trump tuh naik lagi kan? Iya, kayak itu nyiptain kepanikan global gak sih menurut aku? Iya, Menurut aku, benar. apalagi sampai dampaknya tuh nyampe ke Indonesia. Iya. Nah, kalau aku sih kan kurang tahu lebih dalam gitu. Kalau misalnya kalian tahu nggak sih dampaknya terhadap bagi Indonesia tuh kayak gimana? Menurut aku ya, yang setahu aku lewat dari scroll TikTok, salah satu dampaknya itu yaitu dari IHSG, itu indeks harga saham domestik tuh di Indonesia tiba-tiba anjlok banget. Gara-gara apa? Gara-gara warga itu pada panik gara-gara takut perang dagang ini tuh bakal ekonominya nggak stabil dan lain-lain. Padahal seharusnya nggak sebegitu paniknya sampai IHSG-nya turun gitu. Iya, aku Terus juga kalau lihat. kayak gitu pasti ada pengaruhnya terhadap ekspor impor Indonesia itu ya AS kan. Karena tarif dagang itu tuh katanya nggak cuman si AS ke Cina doang kan? Iya benar, Amerika Iya. tuh hampir ke seluruh negara-negara tuh ngasih tarif. Kenapa? Kenapa ke semua negara? Padahal kan dia tuh perangnya sama Cina doang. Kenapa sih? Iya. Gara-gara takutnya ada pihak ketiga nih dari si China, karena China nggak mau langsung ekspor ke Amerika, bisa aja dia Oh iya. ngasih ke negara lain, bener. Ke negara lain, baru negara lain itu masuk ke Langsung Amerika. iya, takutnya gitu. Makanya Amerika ngasih tarifnya ke hampir semua negaranya gitu. Ya ampun, Amerika nih ada-ada aja deh Iya, kayak iya, tiba-tiba iya. ya, Kenapa tiba-tiba gitu ya? Semenjak Donald Trump ini menjadi presiden lagi tuh selalu aja ada gebrakan. selalu aja gitu. Belum lagi yang ada berita baru nih, ini Oh baru iya, panas banget.
Harvard itu nggak boleh ada mahasiswa internasional. Jadi sekarang kayak literally Harvard tuh jalur zonasi ya. Iya, benar. Iya, padahal kan aku juga sempat nyari-nyari tuh informasi lebih dalam. Ternyata pendapatan devisa terbesar Amerika itu dari pelajar-pelajar itu. Gila itu, apalagi kalau misalkan mereka membatasi mahasiswa-mahasiswa internasional gitu. Kayak apa sih dampaknya? Gila itu kan pasti parah banget. Iya. Terus kayak kelebihannya apa gitu? Kenapa Trump memilih untuk kayak mahasiswa selain AS gitu nggak boleh masuk ke Harvard? Kenapa ya? Padahal menurut aku kalau misalnya dia menerapkan kebijakan itu pasti lebih banyak konsnya nggak sih daripada kalau dia Iya, benar. Kenapa ya? Terus juga aku pernah lihat berita kayak ada sebuah olimpiade gitu. Yang menang sih Amerika, tapi lihat muka-muka orangnya, muka-muka orang dari Cina. Gimana maksudnya tuh? Mereka itu menang pertama kali olimpiade itu. Iya. Ya itu orang Pertama Cina kalinya, semua. iya. Cina semuanya Cina. Menurut kamu gitu. naik gimana tuh kira-kira? Ya menurut aku itu emang seharusnya jangan ya. Soalnya students internasional itu sangat menguntungkan buat Amerika Serikat. Aku nggak tahu kenapa gitu jadinya. karena apa ya? Ada hubungannya nggak sih sama yang kita pernah bahas tuh yang Iu Soli Iu Sanguinis tuh kayak tentang mereka yang lahir di situ, mereka Keturunan benar. Kalau Cina tuh kan Yu Sanguinis, terus kalau Amerika tuh Yu Soli. Nah, jadi kemungkinan besar nih yang menang itu tuh mungkin awalnya tuh dia warga negara Cina karena Yu Sanguinis, dan karena dia menetap di Amerika, jadinya dia netralisasi jadi negara Amerika yang menganut Yu Soli gitu. Jadi tetap warga negara itu tetap warga Amerika. Jadi itu that's why kenapa muka-muka orang Amerika ini kebanyakan kayak agak Cina-Cina gitu ya. Ya, betul. gila sih. Ternyata politik global tuh bener-bener berkaitan banget sih sama materi PKN kita. Gila, kayak aku nggak nyangka banget loh. Bahkan sampai yang ada kayak tentang si tarif dagangnya tuh bisa ada di undang-undangnya. Oh iya, undang-undangnya. Kalian tahu gak sih, kayak aku tuh jujur aku lupa banget tentang undang-undangnya. Kalian tahu nggak? Itu di pasal 33 Undang-Undang Dasar. Gila, apa tuh naik? Apa tuh? Itu menyatakan bahwa perekonomian Indonesia itu harus disusun untuk apa? Sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sama ini ada satu lagi pasal 27. Kalian tahu nggak? Ayat 2 tapi. Aduh, aku lupa. Itu lo ngapalin pasal-pasal. Nah, di mana mereka itu menjamin hak kita itu atas pekerjaan. Tapi kalau tenaga kerja yang masuk dari dari asing ya, itu gimana? Nah, Indonesia itu punya kayak politik luar negeri bebas aktif. Ini disebutkan di pasal 11 Undang-Undang Dasar juga. Apa artinya? Kalian tahu nggak? Artinya itu kita tuh nggak memihak ke blok manapun ya. Tapi kita itu harus tetap aktif mencari solusi, sama harus tetap kerjasama biar apa? Menguntungkan rakyat, ya nggak sih? Iya. Bener banget. Apalagi yang tadi kita juga gak boleh memihak manapun, menurut aku itu juga sangat relate banget ya. Apalagi dengan perang dagang Amerika Cina ini, kita juga nggak bisa memihak mana-mana nggak sih? Karena kayak kita nggak tahu kita bakal diuntungkan atau dirugikan dari mana. Yang penting keputusan kita tuh harus dari yang menguntungkan rakyat Indonesia aja. Benar aja. Iya. Belum lagi kalau kita lihat dari nilai-nilai Pancasila nih sama Bhinneka Tunggal Ika, itu tuh gimana? Dari Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, menurut aku sih itu kita harus menerapkan ya, karena itu kan nilai-nilai luhur ya yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Apalagi bukan hanya kehidupan di masyarakat, tapi kehidupan global juga gitu. Kayak kita tuh sebagai warga Indonesia, mau kita kuliah di Amerika, kuliah lama di mana, kayak kita tuh nilai-nilai itu nggak bisa, nggak boleh hilang sebagai warga Indonesia. Pasti WNI. Ingat tanah air ada sila ketiga. Tahun Indonesia. Bener banget. Pokoknya ya dimanapun kita berada, kita harus tetap ingat Indonesia, kita membawa nama Indonesia, kita membawa nilai-nilai Pancasila ya tetap. Iya. Bukan cuma kalau misalnya kita di perantauan jadi kita kayak wah gaya gue sekarang Amerika banget nih. Ingat Indonesia. Terus kayak kenapa sih? Kayak kenapa gitu ya? Amerika tuh semena-mena banget gitu kayak terserah deh gue mau ngapain aja karena at the end gue bakal tetap di atas gitu. Kenapa kayak Amerika tuh bisa ngerasa kayak gitu? Ada hubungannya nggak sih sama hak veto? Oh iya. Karena Amerika tuh memenangi perang dunia kedua. Iya. Benar. Gila ya, Amerika sekuat itu banget. Iya ya. Pernah dengar ini nggak? BRICS.
BRICS kayak BRICS itu kayak itu Yang ada Rusianya ya. Ya, iya yang benar ada Rusia Iya. itu. kalau BRICS tuh kan kayak ada C-nya Cina nggak sih itu C-nya Iya. Oh iya ada Iya. Cina ya. bener-bener. Kalau salah BRICS B-nya itu kan tuh ada berapa? BRICS. B-nya Brazil. I-nya R-nya Rusia. I-nya India. India. C-nya Cina. F-nya South Africa. Saudi Arabia ya yang aku lihat sih aku sebenarnya lihatnya sekilas aja sih belum yang mendalam banget katanya mereka ini ingin menyaingi kekuatan si Amerika ini. ya Ekonominya terutama. ya terutama di ekonominya menurut aku sih itu bisa aja efektif ya cuman karena kayak sekarang tuh apa ya kayak agak kurang Iya benar. bisa menyaingi gitu ya Iya sih, menurut sulit aku juga sih, emang sulit. kurang agak familiar gitu. Iya. Kayak aku baru tahu kan ada BRICS gitu ya di Iya. Ya menambah informasi baru ya. iya Terus ngomong-ngomong soal hak veto, sebenarnya itu bertentangan gak sih sama sila nomor 4? Iya sih. Permusyawaratan. Iya, karena kayak hak veto tuh cuma satu orang doang berkuasa gitu. Dia mau iya. minta musyawarah. Iya. PBB itu sebenarnya menurut aku kurang adil ya cara Iya. votingnya itu padahal PBB itu kan perserikatan Bangsa-bangsa. yang dimana harusnya kita Perserikatan bisa- bangsa-bangsa, bukan satu bukan bangsa bangsa doang. doang. Bener gak sih menurut kalian yang aku tuh pernah dengar, gak tau aku lupa nih, aku dengar dari siapa. Cuman katanya ketika suaranya, misalkan suara ini yang lebih unggul, tapi kalau Amerika nggak setuju itu Tetap gimana? nggak Iya, setuju. betul. Ini kalau ada 10 negara yang setuju dan Amerika nggak setuju, Ya, tetap otomatis aja. Iya. Jadi kayak waktu apa ya? Tahu nggak sih gencatan senjata Palestina kan? Iya, Iya, itu benar, itu benar. Iya, sih. Nah, jadi kan itu sebenarnya kita nih udah banyak pokoknya kita PBB nih berkumpul ini kayak setuju nggak kalau misalnya Israel ini melakukan gencatan senjata terhadap Palestina. Sebenarnya udah beberapa persen suara itu setuju, tapi karena Amerika sama Rusia Amerika nih nggak setuju nih, udah langsung gencatan senjatanya nggak jadi gara-gara hak Vetonya ada di Amerika. Iya, benar. Jujur aku nggak setuju banget sih. Itu nggak kayak adil nggak sih. adil Iya, sih. nggak adil. Selain Makanya itu, buat apa ada PBB ya kalau Iya. emang Amerika yang Iya memutuskan. benar. Iya. Ngomong-ngomong PBB tuh kerjasama apa sih? Multilateral atau bilateral ya? kayaknya multi deh. Multi. Oh iya, Iya, multilateral multi. karena banyak negara. Iya, Iya. Setahu aku bilateral tuh dua ya. Oh iya, Indonesia benar. Amerika itu bilateral. Indonesia Amerika Iya. juga ada, Indonesia Cina juga ada. Terus kalau Indonesia pernah ada multilateral apa ya? G20 ya? Oh G20 iya, multilateral iya, Indonesia iya, ya. banget. Itu heboh Waktu itu banget. ada di Bali Bali ya. tuh pernah diadain di Bali ya? Iya, benar. iya, iya, iya. di Bali. Gila waktu itu kayak beritanya viral banget tuh banyak presiden-presiden Oh, iya, yang iya. mereka semuanya nyapa-nyapa rakyat gitu. Iya, Jujur iya, aku iya, pengen iya, masuk iya, sih, iya, aku pengen iya. ikut ke situ. Kalau presiden-presiden datang waktu itu kemarin ya ada presiden Prancis ya? Iya. Ke Indonesia. Iya, katanya itu kayak bikin macet banget di jalan. Karena kayak jalan tutup banget. Jujur gak tahu kenapa ya. Apa guys tahu nggak kenapa presiden Prancis urgensinya datang ke Indonesia ini apa? Aduh, aku Kurang tahu ya, ya. orang nggak tahu apa-apa Iya, ya. kita kan karena kayak beritanya baru banget kemarin dan kayak masih panas banget jujur kayak nggak ngerti sih. Yang kita tahu cuman presiden Prancis datang ke Jakarta, Jakarta macet gitu Cari. datang ya. Iya. Terus apa? Apalagi ya yang berita-berita lagi viral tuh apalagi tentang Yang politik Bill Gates. global tuh. Bill Gates. Bill Gates. Oh iya, Bill Gates datang ke Indonesia membahas MBG itu kan. Berarti dia tuh hubungannya berarti bilateral gak sih? Iya, Karena karena dua dua negara. negara Indonesia. Iya. Bill Gates ke Indonesia buat bahas MBG. Iya, dia Iya, tuh kayak karena kalau nggak dia- salah ya, aku lihat cuplikannya dia tuh kayak muji-muji MBG. Iya, gitu. dia banget sama MBG, dia tuh kayak Iya. Oh dia ngasih itu ya jam Dia penghargaan ya, iya, penghargaan iya, dari iya. apa sih? Ya ampun. Iya, pasti ada tujuannya dong Bill Gates Iya. Indonesia buat apa? Iya. Nah, dia tuh mau apa sih? Mau iniin uji coba vaksin Vaksin, ya? ya. Vaksin Iya. TBC. Vaksin TBC. Tapi sampai sekarang kita masih belum tahu kenapa Indonesia dipilih buat Iya. vaksin Nah, TBC. Dan menurut aku itu informasinya juga masih kurang jelas Iya. sih kayak Iya. tentang vaksin Indonesia tuh kayak kalau misalnya kita lihat secara kasat mata ya kayaknya tuh merugikan nggak sih? Tapi kita kan Belum tahu belum ya, tahu belum tentang tahu ya, pastinya iya. jadi kita kayak Iya, pasti ya ada udah lah. keuntungannya juga dong buat Iya, Indonesia. Kalau nggak nggak salah mungkin. dikasih sejumlah uang gitu ya, berapa ya? Banyak Iya. kok, beberapa tek. Berapa triliun ya? Berapa Keren triliun. banget. Terus kayak ada hubungan bilateral gitu yang kalian tahu KCIC yang buat Wush itu loh ya. Indonesia sama Cina Itu Iya, ada karena- Cina. Setahu aku ya KCIC itu kan kereta cepat Indonesia Cina. Oh, Berarti iya, itu masuk iya, ke bilateral
sih? karena wushnya kereta itu dari Cina-nya kan. Iya. Terus kayak kalau nggak salah yang pekerja-pekerja tuh banyak juga yang dari Cina-nya juga. Jadi kayak hubungan antara Indonesia Cina gitu. Kalau nggak salah masih di sini tuh sampai sekarang masih orang Cina deh, bukan orang Oh Indonesia. iya. Sumpah Fact keren baru sih. nih ya. Informasi baru banget. Ngomong-ngomong tentang Cina, kalian tahu DeepSeek nggak? Oh iya. Kebetulan aku juga pemakai DeepSeek. Kalau aku tim GPT sih. Aku tim dua-duanya, ngecek cross check jawabannya Oh, dua-duanya. Dua kali nanya pas ke ChatGPT, DeepSeek kata ChatGPT gini. Malah mengada. Lucu juga ya. Ngomong-ngomong tentang DeepSeek, kalau nggak salah tuh kan AI pertama tuh kan dari Amerika nih, dari perusahaan Nvidia. Nah, terus Amerika tuh membatasi ke China. Jadi Amerika tuh nggak boleh ngasih chip dari Nvidia ini ke China. Jadi China ini membuat DeepSeek itu tanpa chip itu dari Nvidia. Keren banget gak sih, dia bisa bikin chip sendiri, bikin AI sendiri dengan anggaran yang lebih murah, lebih efisiensi daripada ChatGPT dan gak kalah bagus juga. Dan kalau bagus ya, dan fungsinya hampir setara sama Iya, hampir GPT setara. ya. Dan selama aku pakai juga kan, karena aku gak pakai GPT Plus ya, jadi ada Limit-limitnya. ada limitnya. Iya, ada. DeepSeek aku nggak ada limitnya, unlimited. Oke, guys. semuanya kita pindah ke DeepSeek ya. ChatGPT terlupakan. Iya. Terus juga Cina tuh kayak bisa jadi apa ya, dengar-dengar masa Caca bilang kan kalau misalnya Cina itu bisa buat AI sendiri tanpa Dari Nvidia. chip, tanpa Iya. dapat chip dari Nvidia gitu. Ya keren Berarti banget. kayak Cina tuh bisa buat apa-apa tuh sendiri gitu ya. Jadi kayak Cina tuh sebenarnya udah jadi negara yang mandiri, banget independen ya. Mandiri. Dia bahkan punya Iya. WeChat, dia punya aplikasi TikTok sendiri yang kayak kita tuh nggak bisa akses itu kalau kita bukan orang Cina. Iya. Ngomong-ngomong tentang Cina, pembuatannya itu kalian tahu nggak ada pembuatan matahari kedua dari Cina? Oh, itu keren banget sih. Aku sempat baca sekilas, cuman aku belum mendalami kayak gimana sih informasinya. Tapi pasti itu kemajuan teknologi berpesat banget sih di Cina. Iya, Cina itu memang maju banget ya guys. Iya. Hampir menyaingi Amerika, makanya Iya, Amerika makanya Amerika takut. Iya, bener buat banget. ngasih tarif ke China. Padahal dulu kayak mereka akur banget. Akur So, aja. iya. Aku pernah lihat rekannya diplomasi panda. Diplomasi panda. Kayak Cina tuh pernah ngirim beberapa ekor panda gitu sebagai bentuk kerjasama sama Amerika. Itu juga ya. Panda ya. Emang simbol simbol dari Iya, negara Cina tuh Cina panda panda. banget. Tahun berapa Kak? Tahun 1970-an sih, itu kayak udah lumayan lama, tapi kan itu jadi simbol juga nggak sih, Biar kayak akur kita kasih panda biar aja. iya. Oh iya, ngomong-ngomong juga sekarang tuh tarifnya udah mulai diturunin dari 19 day post tuh. Jadi Amerika tuh cuma ngasih tarif 30% ke China, terus China cuma ngasih tarif 10%. Akhirnya mereka udah saling hampir damai lah ya. Walaupun iya. nggak 10% akan sama kayak gitu. Tapi Iya, saya panda sudah lagi. mulai membaik. Kenapa sih Mungkin nanti agak next kasih panda Iya, lagi ya. agak diturunin tuh kenapa? Karena dia ngerasa rugi kah? Atau kayak Mungkin rugi karena nggak sih? pada dasarnya mereka tuh emang saling membutuhkan gitu. Iya. Jangan main egonya aja. Gengsi ya. Mereka kan terlalu banyak gengsinya ya, kayak terlalu koar-koar gitu sih Iya, menurut padahal aku. tuh kayak kenapa ya? Padahal kan kalau misalnya mereka akur, mereka bisa saling menguntungkan negara yang masing-masing. Iya, betul. Ini Nggak malah usah harus kayak sebaliknya. gitu. Karena Amerikanya duluan ya. Jujur iya sih, Amerika kayak terlalu Cuma negara lain tuh pada oke iya diem aja. Cuma kalau China tuh orang apa sih, negara yang kayak nggak mau Iya. gitu aja. Karena Amerika Serikat pun pernah kayak menuduh Cina itu, mereka bilang bahwa mereka ada praktik-praktik perdagangan yang kayak curang. Mereka bilang, jadi kayak misalnya mereka bilang bahwa Cina itu kayak ada subsidi ya, itu Iya. besar-besaran, sama juga pencurian teknologi. Gila nggak? Gila nggak sih? banget. Dan Cina yang tadi kayak Caca bilang, mereka itu nggak diem aja, mereka itu kayak pengen gerak juga, dan Iya. itu semenjak itu kayak ada ketegangan antara mereka gitu. Pasti tuh sebenarnya mulainya. Sampai ya. berat 100% waktu itu tarifnya tuh. Iya, aku juga kalau jadi Cina ya, jujur kalau aku jadi Cina aku juga nggak akan diem Iya. aja kalau ditindas kayak itu, kayak lawan juga. Apalagi Cina kan punya kekuatan teknologi yang maju banget. Mungkin karena mereka sama-sama independen gitu ya. Iya. Mereka pengen sama-sama udah ada di atas, gak ada yang mengalah, jadinya kayak saling Dua-duanya bergengsi menjatuhkan, ya, iya. Iya. Dan emang penduduk Amerika ya sendiri pun paling banyak belanja itu ke Cina. Iya. Iya. Sebenarnya kita Sampai juga iya. di Cina Iya. ya. Sampai 360 miliar USD kalau nggak salah ini belanjanya tuh Amerika ke China Oh. gitu. Makanya Amerika ketakutan karena takut produk-produk lokalnya itu malah Tersaingi, nggak laku ya. di Iya. China gitu. Karena bukan hanya di Amerika nggak sih, produk Cina tuh kayak Di mana-mana. Apalagi di Indonesia
dari Shopee itu biasa ada dari Cina gitu kan. Iya. Nah, sekarang tuh Iya. nggak ada Nggak karena ada. dibatasi lah karena takut kesaingi produk lokal kita. Iya. Karena mereka tuh bahan bakar terlalu bener-bener murah banget Iya. sih Iya, ya. jadi sebenarnya bukan hanya Amerika ya yang membatasi dari Cina tuh, kayak Indonesia juga udah melakukan melakukan itu. sebagai salah satu bentuk mencintai produk lokal. Iya. lokal. Ada juga aplikasi dari Cina tuh namanya, aku pernah baca tuh Temu gitu kalau nggak salah. Temu apa ya tuh? Temu. Oh, iya, pernah denger Untuk sih. belanja gitu. Belanja iya, gitu. Temu. Belanja langsung ya. Belanja langsung dari produsen, misalnya kayak jadi nggak disalurkan dulu gitu loh, Nggak ada distributor, distributor, nggak ada nggak ada distributornya, distributornya, jadi gitu. pasti harga-harganya itu jauh lebih murah dan itu tuh Iya, dianggap benar. bakal ngerugiin pasar lokal banget, jadi nggak Iya, dibolehin iya. masuk ke Indonesia. Iya bener Iya. sih, sebenarnya kayak gitu ilegal gak sih harusnya? Iya, harusnya legal. Walaupun lebih murah, harusnya kita juga sebagai konsumen ya, seorang yang mau konsumsi gitu, kita juga harus sadar kayak kita tuh juga harus mencintai produk lokal loh, Iya, kayak betul. produk lokal tuh secara kualitas bagus, terus kita juga bisa naikin ekonomi ya, apalagi Iya, UMKM benar. gitu. Untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Iya. Dan juga kalau misalnya pun kepepet banget kita harus impor dari luar negeri, kita tuh harus taat sama pajak. Ya, Iya, benar. benar, Iya. benar banget. Jangan sembunyi-sembunyi dari bea cukai ya teman-teman. Iya. Ada nggak sih pasal yang membahas pajak? Yuk kita cari yuk. You cari. Terus kayak mencintai produk lokal tuh kalau nggak salah itu salah satu implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila. Iya. Kira-kira sila keberapa ya? Aduh. Coba kita cari ya. Apa? Silakan mencintai Indonesia. Ketiga nggak sih? Yang ketiga kayaknya. Iya. Persatuan Indonesia. Bisa sih Persatuan Indonesia. Oh, Mencintai dasar Indonesia. hukum membayar pajak produk impor ada di UUD 1145 pasal 23A. Baca Nay. Ini bilang pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Nah, ada artinya guys. Jadi Apa tuh? negara itu berwenang memungut pajak kan. Nah, ini termasuk pajak atas barang impor sama dasar konstitusional semua jenis pungutan pajak. Ini termasuk bea masuk dan PPN impor. Nah, itu. Juga termasuk nggak sih? Nah, ini. Iya, ada beberapa guys. Ada juga Undang-Undang Nomor 17 nih tahun 2006 tapi ini tentang kepabeanan. Nah, ini mengatur secara spesifik soal pengenaan bea masuk, bea keluar, dan juga cukai atas barang impor. Ini contoh isinya ya guys. Ada pasal 12 ayat 1. Nih itu tentang kayak barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dikenai bea masuk. Sama pasal 13, tarif bea masuk ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, Iya, ngomong-ngomongin pajak, PPN kita tuh naik ya? oh iya ya? Iya. Oh iya, sebelum Prabowo itu ya tahun ini ya, mulai tahun ini. Mulai tahun PPN tuh ini. naik jadi 12%. 12%. Nah, orang-orang tuh nganggapnya 12% dari 11% itu cuma naik 1%, tapi nggak gitu. Nggak gitu Iya, perhitungannya. iya. Jadi Jadi setelah gitu. perhitungan Cukup spesifiknya tuh besar, 9% sebenarnya dari Iya. naik 11 ke 12 tuh naiknya 9%, bukan 1%. Dan gitu tuh berpengaruh banget sih buat ekonomi kita, guys. Nah, tapi nih ngomong-ngomong tuh ternyata itu tuh nggak buat semua produk ya, cuma Oh, buat iya. barang-barang Nggak mewah buat aja, semua produk. barang-barang Oh, kayak iya. helikopter, kayak kapal, pokoknya berarti barang-barang yang mewah. mewah. Ini saya nggak punya ya. Oh, belum sampai situ ya ekonomi Nah, kita amin nih. aja ya, amin aja ya. Oh, jadi kayak UMKM gitu nggak kena pajak PPN 12% ya? Enggak. UMKM tuh sektor yang kayak banyak banget digandrungi nggak sama orang Indonesia, soalnya kayak mereka usaha juga kan. Iya, apalagi dengan tadi kita impor-impor tuh yang contohnya casing, terus kalian tahu nggak thrift baju tuh yang kayak Tahu, iya. Nah, itu sebenarnya merugikan sih kalau kata aku untuk UMKM, karena itu kan ngambilnya dari luar negeri kan. Iya. Terus banyak juga katanya kayak itu tuh ada pajak ilegalnya, ada mereka tuh masuk lewat jalur Masuknya tuh black jalur market ilegal, gitu. iya, black market, bahaya Iya. juga gak sih? Itu tuh salah satu bukti kalau kita tuh nggak mengimplementasikan sila Pancasila Iya, sih. benar. Karena menurut aku tuh nggak adil aja, apalagi buat para orang-orang yang ada di mereka tuh berkecimpung di sektor UMKM. Hashtag cintai produk lokal. Ya, Iya, cintai produk lokal. Cintai produk lokal ya guys ya. Ngomong-ngomong cintai produk lokal, HP kita apa guys? Indonesia pernah ngeluarin HP gak sih? Belum sih. Semoga di 2045 ini Wah, bisa kita kita ya yang iya, mengeluarkan. mencetuskan agar kita tuh nggak Iya, ketergantungan. bener banget. Karena jujur menurut aku ya Indonesia tuh ketergantungan tuh di bidang teknologi banget. Iya, Karena kayak kurang banget ya. Iya, HP, terus kayak TV nih, TV, motor yang kayak gitu motor, juga Masih mobil. masih import ya, Iya. semuanya masih impor. Mungkin emang Iya, faktor-faktor kita emang masih terlalu berkegantungan ya karena emang Indonesianya sendiri belum bisa
mengembangkan sesuai apa yang kita butuhkan. Iya. Menurut kita ini juga harus ada kesadaran dari dalam diri kita sih untuk kita mau belajar lebih giat gitu. Kita mau kayak biar kita tuh bisa berdiri independen gitu loh. Kita nggak tergantung. Biar bisa menerapkan perekonomian Pancasila. Benar banget. Benar banget. Secara kan perekonomian Pancasila tuh udah dihitung secara adil ya, kayak sesuai dengan nilai-nilai luhur dari para leluhur kita gitu. Nilai yang kayak nilai-nilai Berprinsip Indonesia banget. Pancasila ya dengan bener bahasa banget. itu. Jadi berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Iya. Semoga nanti kita bukan negara berkembang lagi, kita jadi Kita menjadi negara maju ya. 2045. Ya, 2045 Indonesia emas. Mas. Ya. ngomong guys, kalian tahu IKN gak sih? Oh, Tahu, tahu. Iya. IKN tuh ibu kota khusus Ibu kota. Ibu kota negara. ibu kota Nusantara. Nusantara. Kabarnya IKN tuh gimana sih semenjak pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo? Kan IKN tuh basically produknya masih produk apa ya? Ya pencetusnya tuh Project Bapak dari Presiden Pak kita ya Presiden Jokowi ya. Iya. Kalau sekarang kelanjutannya gimana ya? Sebenarnya dari media tuh belum ada yang ngasih ini apa lagi. jelas ya. Iya. Cuman kan kita nggak tahu, mungkin di balik layar masih dalam proses pembangunan atau gimana, kayak kita pasti tahu ya kalau presiden tuh nggak mungkin ngasih hal-hal buruk lah untuk rakyatnya. iya, benar. Iya, karena pasti kan ada tujuan yang baiknya ya. Tapi menurut kalian pro atau kontra ke IKN? Pro kontra sih, tapi Ada mungkin kontra banyak sih, plusnya. ya. Yang pertama pro-nya itu kan gara-gara biar penduduknya tuh Merata ya? biar merata, biar biar merata nggak di gitu. Jawa, biar nggak di Jawa terus kan, biar ada di Biar pulau nggak Jawa lain. sentris ya? Iya, Iya. nggak Jawa sentris, bener banget. Cuma kan bukannya Kalimantan tuh salah satu paru-paru dunia Iya, juga ya. Jadi pembangunan IKN ini paru-paru dunia yang pohon-pohon itu ditebang gara-gara mau ditebang pembangunan gara-gara IKN. iya. Walaupun ada pembagiannya gitu, nggak semuanya jadi lahan buat pembangunan, tapi kan kayak bener-bener banyak banget gak sih hutan-hutan yang tergerus juga gitu. Iya. Iya, betul. Apalagi pemindahan itu katanya gara-gara ada isu Ya, Jakarta Jakarta tenggelam. Oh iya, Iya. Jakarta tenggelam. Jakarta tenggelam tuh 2030 dan itu possibility-nya hampir 90% guys. Iya. Itu naik setiap hari berapa sentimeter Iya, itu? berapa Ya sentimeter? ampun. Sebenarnya make sense kalau urgensinya ke Jakarta tenggelam ya. Iya. Tapi menurut aku lebih ke harusnya kita mencari cara supaya Jakarta itu nggak tenggelam ya. Iya, benar banget. Lagi-lagi ya kita harus belajar, Iya, kita harus cari bener. cara Kita gitu. harus cari cara. Mulai ya, kita bisa jadi insinyur ternama gitu. Kita bisa Amin. membangun Iya. Indonesia. Semoga kita semua yang membawa perubahan ya. Iya. Pastinya kita Tambah sebagai pelajar juga harus menerapkan hal-hal biar ikut serta Iya, gitu, iya. menjaga bumi ini terutama di Indonesia. Iya, agar sebenarnya balik lagi ke topik awal, dengan adanya tarif Amerika itu lumayan kejam kan ya. Iya, Kalau kejam misalkan banget, suatu kejam saat banget. nanti itu nyampe ke kita gitu, biar kita tuh bisa berdiri di kaki kita sendiri. Benar, kita dengan bisa. penerapan ekonomi Pancasila yang pastinya udah sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, jadi kan kita tuh udah bahas banyak banget nih, kayak mulai dari tarif Amerika Cina sampai ke pembangunan Indonesia. Tapi sebenarnya yang bisa aku ambil kesimpulan ya, sebenarnya itu semua gak berpengaruh untuk kita asal kita bisa berdiri di kaki kita sendiri. Betul. Iya, Jangan dengan masyarakat adaptasi, gitu. apalagi dengan ketergantungan Indonesia yang sekarang kepada teknologi dari luar ya. Sebenarnya itu bisa kita tangani, bisa ada solusinya kalau kita mau berusaha, kalau kita mau belajar gitu ke depannya untuk menciptakan teknologi kita sendiri. Kita jadi negara independen. Sebagai siswa, sebagai pelajar gitu ya, Iya. kita juga harus Bergotong royong nih sama-sama. untuk Iya. membangun bangsa ini menjadi ya Mulai dari hal yang ada di depan kita sekarang, kita belajar dengan baik. Iya, jangan Iya, menyontek. jangan menyontek, rajin belajar, Jujur, Berusaha disiplin, gitu. usaha. Iya, karena kan mendukung program yang sudah dibicarakan sejak lama ya, Yaitu tentang Indonesia Emas 2045. 2045. Jangan sampai gagal ya guys, kita kan Jangan generasi. sampai gagal, karena kita ini generasi emas Emas lah. ya, Kita generasi. harapan bangsa Indonesia. Iya, kalau bukan yang akan kita siapa lagi? Benar. Kita yang akan memimpin negara-negara ini juga gitu pada akhirnya. Dengan ilmu teknologi, terus juga dengan menjadi pemimpin yang jujur. Jujur, tidak korupsi. Ya, dengan mampu membangun Indonesia yang lebih baik dan Indonesia yang lebih independen gitu. Dan lebih maju.
Iya, Betul banget. Dan semua itu dimulai dari hal-hal kecil ya. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh nih kita nih. Sekarang sebagai pelajar kita harus bangun apa gitu untuk Nggak dia perlu, bisa bener-bener. harkat Nggak mungkin juga ya. Kayak asli kelas kita disiplin aja sebenarnya masih susah ya datang ke Iya. sekolah Iya. tepat waktu. Jadi semua itu dimulai dari hal kecil. Ternyata materi PPK ini sangat melebar Ternyata sangat-sangat diimplementasikan di Iya. kehidupan ya materi PPKN ini. Padahal kita yang nggak yang benar-benar dekat banget sama kehidupan kita Iya, gitu ya. iya. Bener banget. luas itu keren itu gila Jadi sih emang guys. belajar PKN ini emang bermanfaat banget bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Betul banget, Iya. betul banget. Ini kita sebagai kayak pelajar SMA 3 tuh, kalian ingat motonya nggak? Oh iya. Iya. Apa satu dua tiga. Knowledge is power, but character is more. Nah, kalau dari aku sih kayaknya segitu aja ya yang ingin aku sampaikan sama kalian ini di sesi bincang-bincang santai kita kali ini. Tapi itu kan walaupun singkat tapi bermakna banget sih buat aku. Iya. Buat juga. Aku senang banget bisa bertukar pikirannya tentang Bener banget. semua yang tadi kita Iya, bahas. semua yang kita bahas. Belajar Sumpah. hal-hal yang baru juga. Iya, Kita iya. dapat Iya. fun-fact baru juga sama Iya, kalian. bener banget. juga. Kalau dari aku sih aku cukup segitu ya yang ingin aku sampaikan sama kalian. Kalau kalian ada gak nih yang mau ditambahin? Menurut kami udah cukup juga sih. Iya, Oke. Oke. Kalau kita semua sudah merasa cukup, mungkin segitu aja ya bisa kita sampaikan. Kita berharap sih dengan obrolan kita hari ini bisa membangun membangun Indonesia, mengubah pemikiran kalian untuk menjadi lebih maju, lebih mencintai Indonesia, dan mengimplementasikan ilmu PPKN dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari aku cukup segitu. Dari aku cukup segitu juga. Kalian? Dadah. that you'll ever do. As one, it's the loneliest number since the